Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Qauluhu fasara fihi al-iqtisaru multazam hazihil fa'u tafara'iyatu ala ma qablaha. Wal makna fasara fi hazil fani ta'lifan wa tadrisan al-iqtisaru multaziman. Taqriban alal muta'allimina al-qasirina. Qauluhu katanya musannif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, fasara fihi al-ikhtisaru multaziman, maka jadilah ringkas suatu yang dilazimi padanya fan atau padanya mata pelajaran. Maka jadi keringkasan itu merupakan suatu kelaziman, suatu kewajiban padanya fan, artinya pada ini karangan. Hazihil fa, bermula ini fa yang ada pada pasara itu tafra'iyatun, itu fa tafra'iyah ala ma qablaha, atas barang sebelumnya, fa tafra'iyah. Jadi fa yang ada pasara itu fa tafra'iyah, yaitu apa yang setelah fa menjadi cabang bagi sebelumnya dan merupakan pemahaman dari zat kalam sebelumnya. Seperti misalnya tajibus salatu alal muslimin fala tajibu alal kafirin. Wajib salat atas orang muslim, maka tidak wajib salat atas orang kafir. Jadi pernyataan tidak wajib salat atas kafir itu merupakan pemahaman daripada pernyataan tidak wajib salat kecuali atas orang muslim. Maka pernyataan tidak wajib salat atas orang kafir itu merupakan tafri' daripada pernyataan sebelumnya. Sehingga sebagian ulama juga pernah mengatakan bahwa di sini ulama-ulama nahwu tidak ada beda antara fa tafra'iyah dengan fa fasihah. Itu ada sebagian ulama. Fa tafra'iyah dan fa fasihah itu tidak ada beda, itu satu. Itu sebagian pendapat ulama, di antaranya Syekh Zamarkashi. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya itu Kasyaf jilid 1 halaman 71 bahwa fa tafra'iyah dengan fa fasahah itu sama. Jadi tidak ada beda menurut beliau. Wal makna, dan bermula makna fasara fihil ikhtisaru multazam, apa menjadi makna? Fasara fi hazal fani ta'lifan wa tadrisan al-ikhtisaru multaziman. Maka jadi pada ini fan, ini bidang ilmu, ta'lifan wa ta'risan, hal keadaan bidang ilmu itu karangan dan pengajaran, artinya karangan dan pengajaran yang diringkaskan multaziman, itu merupakan suatu kewajiban. Maka pada bidang ilmu ini jadilah ringkasan perkara yang dilazimi, baik itu pada karangan dan pada pengajaran. Artinya sistem belajar ataupun karangan di dalam fan ini, dalam pelajaran ini, di dalam bidang ilmu ini menjadi ikhtisar, itu multaziman, itu suatu kewajiban. Kenapa demikian? Taqriban alal muta'allimin al-qasirina, menghampiri, agar takriban, karena untuk menghampiri, untuk memudahkan alal muta'allimi, atas orang-orang yang belajar, qasirina, yang pendek mereka itu. Jadi untuk memudahkan para penuntut yang cetek istilahnya, artinya yang masih belajar, yang masih pendek ilmunya, jadi dengan memahami bidang ilmu ini secara ikhtisar, jadi mudah. Dengan kata lain bisa menghampiri, bisa mendekatkan, dan bisa untuk mempelajarinya, karena keringkasan dan kemudahan yang dituliskan oleh musannif. Walaupun takriban alal muta'allimil kasirina, yaitu untuk mendekatkan atas orang-orang yang baru belajar, yang pendek mereka itu, diringkaskan bidang karangan ini atau ilmu ini
wala yakfi annal ihtisara ismun sara multazima khabaruha. Dan tidak sunyi oleh bahwa al-ihtisar itu isim sisara, sedangkan multazama bermula multazam itu khabarnya sisara. Walaupun diringkaskan namun tidak sunyi, artinya tetap bahwa diringkas ihtisar itu ismun sara, jadi isim sisara, dan multazam itu khabarnya disara. Walaupun sudah diringkas tetap kalimahnya masih yaitu terpaut, karena ikhtisar adalah bentuk penyajian tulisan yang ringkas dan singkat daripada teks asli. Maka ikhtisar juga bisa diartikan sebagai pandangan yang ringkas atau yang penting-penting saja. Maka di sini wala yakfi annal ikhtisara ismun sara multazam khabaruha. Tidak dibuang, tidak sunyi, masih ada bahwa ikhtisar itu adalah isim sisara, sedangkan multaziman atau multazam itu merupakan khabarnya sara. Masih ada, tidak dibuang. Lakinna tetapi waqafa alaihi bisukuni ala lawatar rabi'at. Tetapi diwaqaf. Lakinna waqifa tapi diwaqaf. Lakinna waqafa tetapi mewaqaf ia musannif alaihi atahnya multazam dengan disukun, bukan dibuang, hanya disukunkan. Tetap multazam itu yaitu khabar daripada si sara, multaziman yang melazimi, yang wajib. Cuman di sini bukan dibuang, bukan disunyikan, tidak disunyikan, tetapi diwakafkan dengan sukun. Itu pun ala lughatir rabi'ata, atas lughat rabi'ah. Lughat rabi'ah. Bukan karena zarurah syair, bukan. Ini memang ada lughat demikian, ada diwakafkan atasnya disukun misalnya. Itu merupakan lughat rabi'ah, bukan karena muzarat daripada syair, tidak. Jadi lughat rabi'ah ini jawazi hasfil alifit tanwini nasbi. Lughat rabi'ah merupakan yaitu lughat yang membolehkan buang alif, membolehkan buang tanwin dan nasab. Itu lughat rabi'ah, bukan karena mudarat syair, tidak. Memang itu ada, disukunkan, diwakafkan dengan sukun itu di atas lughat rabi'ah, yaitu multazam. Kemudian wal multazamu, dan bermula multazam, innama huwal ikhtisaru ghaira mukhil. Dan hanya saja dianya multazam itu mengikhtisar ghairul mukhilli, yang ketiadaan mencederakan. Ketika multazam itu diikhtisarkan, dipendekkan, itu tidak mencederainya, tetap dia sebagaimana biasa multazam. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak diikhtisar, artinya jika tidak ikhtisar ketiadaan mencederakan, bahwa mazmumun, maka dianya itu yang dicela. Seandainya ikhtisar mukhilli, ikhtisar yang mencederakan, hilang lafadznya dan sebagainya, bukan karena di atas lawat rabi'ah, itu bisa mazmum, itu bisa dicelakan. Wa qad kana al-ustazu Abu Ishaq al-Asfiraini yaqulu, dan sungguh telah berkatalah Ustaz Abu Ishaq al-Asfiraini yaqulu, berkata ia. Sehingga Ustaz Abu Ishaq al-Asfiraini berkata ya. Ustaz Abu Ishaq al-Asfiraini namanya adalah Abu Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihrab. Beliau itu lahir di Iran, itu Isfahan, pada tahun 948 Masehi, dan wafat di Naisabur pada tahun 1028 Hijriah. Abu
Isa al-Suraini itu bermazhab mazhab Syafi'i dan tetap berpegang teguh dengan i'tikad Asy'ariyah. Maka dia itu orang Ahlussunnah wal Jamaah tolain. Apa kata beliau? Jami'u makalahul mutakallimuna fi tauhidi kad jama'ahu ahlul hakikati fi kalimataini. Bermula perhimpunan barang yang telah berkata akannya barang oleh mutakallimun, oleh ulama-ulama kalam, fi tauhidi pada ilmu tauhid, kad jama'ahu sungguh menghimpun akannya barang oleh ahlul hakikah fi kalimataini pada dua kalimat. Jadi perkataan Abu Isa al-Asfaraini di mana telah menghimpun oleh para mutakallimun, para ulama kalam pada bidang ilmu tauhid, mereka menghimpun juga oleh ahli hakikat bahwa ilmu tauhid itu di dalam dua kalimat. Al-ula bermula yang pertama i'tikadu anna kullama tasawwaru fi auhami fallahu bi khalifi. Bermula yang pertama itu mengiktikad bahwa sungguh tiap-tiap barang yang ditasawur, yang terpikir ia barang fil auhami pada waham-waham. Wahan-wahan artinya pada angan-angan ataupun pada pikiran-pikiran, cita-cita kita itu, fallahu bi khalafihi, maka bermula Allah dengan sebaliknya barang. Artinya khilaf. Artinya Allah itu khilaf dengan ma tasawwaru fi auhami. Tidak sama, khilaf. Jadi i'tikad bahwasanya setiap apa yang tergambar tasawur di dalam waham-waham, maka Allah itu menyalahinya. Itu yang pertama. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua i'tikadu anna zatahu ta'ala laisat musbihatan lizawati. Dan yang kedua itu mengiktikad bahwa sungguh zatnya Allah Ta'ala itu tidak ia zat itu yang serupa, yang musyabbahah lizawati bagi segala zat-zat. Itu yang kedua menurut Imam Asfaraini. Hanya telah dihimpun oleh ulama mutakallim itu dua ilmu tauhid itu. Yang pertama itu bahwa mengiktikad tiap-tiap barang yang wahan, yang tasawur, yang terpikir pada wahan, maka Allah itu khilaf. Tidak seperti demikian. Dan yang kedua mengiktikadkan bahwa sungguhnya zat Allah Ta'ala itu tidak yang serupa bagi segala zat-zat. Bagi segala zat-zat makhluk itu Allah Ta'ala itu tidak serupa. Mengiktikad bahwa zat Allah Ta'ala tidak menyerupai zat-zat. Zat-zat makhluk ini tidak menyerupai. Wala mu'atilatan anisifati. Dan begitu juga tidak menyerupai. Dan begitu juga tidak ia zat Allah Ta'ala. Dan begitu juga wala muta'alatan. Dan begitu juga tidak kosong. Tidak ia zat itu kosong ansifati daripada segala sifat-sifat. Tidak. Intaha, sekian kata Imam Abu Ishaq al-Isfaraini. Mulkhisan min hasyati Syekhi Syanwani. Ini pernyataan ini telah diringkas, mulkhas, telah dimulkhaskan daripada yang diambil daripada hasyiah Syekh Syanwani. Jadi secara ringkas begitulah. Maka kesimpulannya bahwa ilmu tauhid telah menghimpun oleh ahli hakikat yang telah berkata oleh para ulama mutakallimun, ulama kalam di bidang ilmu tauhid, bahwa ilmu tauhid itu dibagi dalam dua kalimat. Yang pertama mengiktikad bahwa tiap-tiap barang yang terpikir, yang ditasawur pada pikiran kita di dalam wahan-wahan, maka pada Allah itu khilaf, tidak ada. Menyalahi. Etika bahwa setiap apa yang tergambar dalam wahan-wahan kita, maka Allah itu menyalahinya. Yang kedua, mengiktikadkan bahwa zat Allah Ta'ala tidak menyerupai zat-zat dan tidak kosong daripada segala sifat-sifat. Begitulah yang telah diringkaskan dari kitab Hasyiah Syekh Syanwani.